Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Fadila Ridana dan saya di sini untuk menyelesaikan tugas pertemuan 6 basis data, yaitu mengenai praktikum pembuatan ER diagram dengan menggunakan MySQL Workbench. Nah, untuk pertama, kita buka dulu aplikasi MySQL Workbench-nya hingga muncul tampilan layar seperti ini. Lalu setelah itu, klik logo yang seperti diagram ini, lalu klik tombol plus. Nah, setelah selesai ini, maka kita klik yang tulisan MyMDB ini. Maksud di sini tuh kita akan membuat database dengan cara mengklik-klik tombol, bukan dengan menggunakan cara coding seperti sebelumnya. Nah, kita klik 2 kali. Nah, lalu kita pilih kita mau menamakan database-nya apa. Misalkan saya menamakannya dengan Cafe Semesta. Lalu saat sudah selesai, tinggal klik silang aja. Nah, ini sudah terbentuk. Lalu setelah itu kita akan membuat tabel. Nah, misalkan di sini kita ingin membuat tabel. Misalkan kita di sini menamakannya tabel toko. Nah, lalu kita klik yang di bawah kolom name untuk biar bisa mengisi ingin ada kolom apa aja di dalamnya. Misalkan saya isi nama toko. Nah, lalu nama toko ini saya jadikan primary key sama PK ini primary key, NN ini not null. Nah, data type-nya ini karena dia nama, maka saya gunakan varchar. Misalkan 45. Terus selanjutnya saya pakai nama pemilik. Nah, pemiliknya ini kita jadiin not null juga. Lalu setelah selesai itu kita nomor telepon. Lalu nomor teleponnya varchar aja karena kita bakal pakai model yang pakai strip gitu. Terus setelah selesai nomor telepon, kita lalu pakai wilayah toko. Nah, udah selesai kayak gini, udah lengkap diisi semua, maka ya kita tinggal pencet silang. Nah, tapi kalau kita mau isi tabelnya ini, caranya nih gampang teman-teman. Kita tinggal klik insert. Nah, sebentar, ini sepertinya kita pencet silang dulu, lalu klik tokonya lagi. Nah, lalu kita klik insert. Nah, ini sudah bisa diisi nih. Misalkan nama tokonya tadi kan Cafe Semesta ya. Misalnya kita tulis Semesta. Oh, ini namanya seharusnya bukan toko tapi cafe. Nah, lalu nama pemiliknya misalkan namanya terus nomor teleponnya misalkan terus misalkan wilayah tokonya Erwin Smith ini ada di Jakarta Barat. Nah, udah selesai, tinggal kita klik silang aja. Ini wilayah toko, sebelumnya kita ubah dulu jadi wilayah cafe. Nah, udah selesai, tinggal kita klik save change. Nah, di sini kita kan ingin membuat TR model ya. Jadi butuhnya itu harus lebih dari 1, bahkan kayak lebih dari 2 gitu, kayak 3 atau 4 malah. Nah, lalu kita klik add table lagi. Misalkan selanjutnya kita mau bikin tabel apa nih? Misalkan saya bikin tabel cabang. Nah, di sini yang pertama jenis kafenya yang untuk cabangnya itu kita gantiin dia menjadi varchar. Isinya juga 45 aja. Lalu setelah itu pemilik cabang. Nah, not null juga. Selesai pemilik cabang, kita nomor telepon si pemilik ya. Lalu setelah nomor telepon, lalu kita isi jumlah pegawai.
Nah, karena kita inginnya melihat tabel IR, diagram IR-nya, maka kita tidak perlu untuk mengisinya. Kita cuma butuh kolom-kolomnya aja. Kita langsung klik silang, lalu kita add table lagi yang ketiga. Nah, lalu kita isi dengan pegawai. Nah, di sini pegawai isinya yang pasti nama pegawai ya. Nah, lalu setelah ini voucher juga 45. Nah, lalu selesai pegawai. Pegawainya ini ada di wilayah cafe yang mana gitu. Terus setelah itu berada di kita pakai nomor telepon. Nomor telepon lalu alamat tempat tinggal aja. Nah, ini udah selesai, kita tinggal isi not 0 aja. Kita nomor kafe tempat bekerja. Nah, ini kan kafenya ada banyak cabangnya gitu. Kita isi nomor kafe aja. Nah, di sini udah lengkap ya, ada dari kafenya sendiri, terus ke cabangnya, terus habis itu ke pegawainya. Nah, jika sudah dibuat, kita tinggal klik add diagram untuk membuat diagram yang telah kita buat dari tabel yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik 2 kali ya. Nah, ini udah muncul layar seperti ini. Maka kita pergi ke katalog tree ini. Nah, di sini nih katalog tree, lalu klik yang tanda ini biar muncul tabelnya. Nah, lalu di sini kita drag. Nah, cabangnya, kafenya, lalu pegawainya. Nah, biar rapi, kita tinggal atur-atur aja sendiri. Nah, lalu kita harus menentukan nih relasi antara tabel kafe, lalu tabel cabang, dan tabel pegawai. Nah, untuk tanda relasinya nih ada di sini nih, ada yang garis putus-putus terus kayak ada bercabang gitu, terus garis lurus yang bercabang, garis lurus yang cabangnya ada 2, lalu garis lurus bercabang. Nah, lalu setelah selesai ini, kita bisa melihat bahwa tabel toko ini dan tabel cabang ini, dia koneksinya itu adalah one to many. Karena satu nama kafe ini dapat memiliki banyak cabang. Nah, cara menambahkannya nih, bagaimana? Kita klik yang garis putus-putus. Nah, lalu kita klik yang di sini. Nah, di sini cabang yang ini itu tandanya dia tuh one yang satu, tapi yang ini cabang. Yang one yang maksudnya di sini tuh yang di cafe ini, tanda yang ini menandakan bahwa dia tuh bisa punya banyak cabang yang satu ini, tapi yang banyak ini cuma bisa punya satu cafe. Yaitu ya cafe semesta tadi. Nah, setelah ini MySQL nih secara otomatis akan menjadikan, jika kita lihat akan menjadikan kolom baru nih, ada kolom baru. Nah, kolom baru yang di cafe ini primary key-nya masuk nih ke sini nih. Jadinya jadi cafe underscore nama toko voucher 45. Yang secara otomatis akan menjadikan kolom baru tersebut sebagai foreign key selaku penghubung antara dua tabel tersebut. Nah, lalu kita juga bisa nih melihat detail relasinya dengan klik 2 kali yang relasi ini. Nah, di sini kita bisa klik foreign key-nya, lalu kita bisa melihat hubungannya adalah one to many. Lalu kita klik silang, lalu setelah itu kita lihat nih, apalagi nih relasi yang bisa dibuat. Nah, selanjutnya itu relasi tabel cabang ini ke tabel pegawai. Nah, di sini bisa dilihat bahwa satu cabang ini bisa memiliki banyak pegawai dong. Tapi satu pegawai cuma bisa bekerja di satu cabang. Jadi ya pakainya one to many juga. Nah, sama seperti sebelumnya, muncul lagi nih
untuk penghubungan nih, muncul kolom baru yaitu cabang underscore jenis cafe varchar sebagai foreign key selaku penghubung antara dua tabel ini. Nah, lalu juga kita bisa lihat dengan detail seperti sebelumnya, kita klik yang di sini 2 kali. Nah, lalu kita lihat foreign key-nya one to many sudah benar. Nah, lalu kalau misalkan kita mau nginputin data pada tabelnya, kita bisa klik 2 kali nih pada bagian sebentar. Nah, kita bisa klik 2 kali di tabelnya, lalu kita klik insert. Nah, di sini misalkan kita isi nama pegawainya tuh misalkan Arni. Terus wilayah kafenya misalkan Jakarta Utara. Lalu misalkan nomor teleponnya kita isi +62 1234. Alamat rumahnya misalkan di Jalan Mawar. Nah, di sini tuh kita bisa terserah nih mau isi apa aja. Tapi kalau misalkan ini data untuk perusahaan ya isinya yang sesuai dengan data perusahaan tersebut. Nah, lalu selanjutnya untuk membuat tabel asosiasi, kita harus membuat tabel baru terlebih dahulu. Nah, misalkan kita asumsikan tim pemodelan data menemukan sebuah laporan yang menjelaskan nama jabatan dan lama bekerja dari pegawai di setiap cabang ini. Nah, maka kita dapat membuat tabel baru yang berjudul jabatan dengan atributnya adalah nama jabatan dan lama bekerja. Nah, cara membuat tabel di sini tuh kita tinggal klik ini, lalu kita drag misalkan ke sini. Nah, sudah ada. Misalkan kita klik 2 kali lagi, kita namakan jabatan. Tadi yang pertama tuh nama jabatan, lalu kita klik not null aja, lalu kita buat yang keduanya tuh lama bekerja, not null juga. Nah, lalu di sini sudah kita klik silang. Nah, lalu kita hubungkan nih. Dia nih hubungannya apa? Nah, karena dia ini tidak punya foreign key, maka dia memakainya garis lurus saja, bukan garis putus-putus. Kalau garis putus-putus itu tandanya dia punya primary key. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini maksudnya di sini tuh relasinya itu adalah one to many identifying relationship. Nah, ini bisa dilihat bahwa jabatan ini numpang nih di primary key-nya pegawai dan juga primary key-nya di cafe. Nah, lalu ini tinggal kita rapin aja biar lebih rapi. Nah, berdasarkan diagram yang terlihat ini, terlihat bahwasannya terdapat garis relasi yang tidak putus-putus atau lurus antara tabel jabatan dengan tabel cabang dan tabel pegawai. Hal ini menandakan bahwa relasi ID dependen dari jabatan pada cabang dan pegawai dikatakan ID dependen karena tabel jabatan membutuhkan atribut jenis cafe dari tabel cabang dan atribut nama pegawai dan dari tabel pegawai untuk bisa berdiri. Nah, agar dia bisa menjadi tabel yang bagus, yang bisa berdiri sendiri juga. Jadi dia perlu numpang. Nah, sekian. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktik pembuatan PR diagram. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.